Nah, mulai susun knowledge management. Knowledge management itu maksudnya kayak apa? Simpelnya kalau misalkan kita bisa lakukan, biasanya itu ini untuk mengurangi kecapean kita. Kecapean apa? Kadang udah ada yang kerja, kemudian keluar, kerja keluar, turnovernya tinggi banget kayak gitu. Nah, untuk yang berikutnya jangan lupa ini. Jangan dulu ibaratnya ada orang baru ataupun kita mau mendelegasikan ke orang baru, jangan melulu langsung apa ya, nih kerjaan kamu ini nih ya, hari pertama udah langsung kayak gitu aja gitu. Tapi coba dong mulai dari pendekatan yang memang dia itu mau di tempat teman-teman itu dalam jangka waktu yang lama. Dan tadi kita udah belajar bahwasanya karakter itu penting, betul nggak? Berarti kan mereka perlu kita kenalkan dulu bagaimana sih visi misi perusahaan dan lain sebagainya kayak gitu. Value-value yang ada di tim kita tuh seperti apa ya. Dilarang berbohong, sangat benci sekali ketika memanipulasi ya, ceria, happy dan semacamnya kayak gitu kan ya. Berinisiatif tanpa disuruh dan seterusnya ya. Budaya-budaya itu harus dikenalkan dulu sehingga ketika ada orang baru pun sama teman-teman yang senior itu nanti udah satu vibrasi, satu frekuensi kayak gitu. Jangan dulu hari pertama langsung, nih kerjaan kamu kayak gini, tolong layani dengan baik ya. Ya, kayak nggak diperlakukan seperti manusia, seperti itu. Di kami pun seperti itu. Kami ada namanya program onboarding. Jadi kalau udah selesai diklat, ada onboarding dulu. Di situ lebih fun, lebih interaktif. Kita kenalkan kamu marketer ini visi misinya kayak gini ya. Kita berupaya membantu teman-teman, memberdayakan teman-teman ya. Juga teman-teman juga bisa nambah skill dan lain sebagainya kayak gitu ya. Apalagi kalau mereka itu nyaman. Nyaman gimana? Nyaman ketika kita tahu motivasinya ya. Ibaratnya secara skill yang dibutuhkan sudah cocok nih sama perusahaan kita ya. Udah cocok. Tinggal kita gali motivasinya kayak gitu. Sebenarnya dia akan lebih termotivasi karena apa sih gitu. Kadang itu enggak semua orang itu sama loh, teman-teman ya. Ada yang motivasinya karena uang. Betul enggak? Ada juga yang lain. Ada juga yang enggak karena uang ya. Kadang yang enggak karena uang, kita kasih oret-oretan ataupun perhitungan gaji yang aktivitas ataupun performa tertentu ngaruh ke bonus ya. Itu kadang ada yang enggak gerak juga gitu. Ada yang mengalami kayak gitu enggak? Iya. Berarti teman-teman itu kita itu kayak belum nyentuh tombol ajaib yang ada di dirinya gitu. Kadang ada yang disentuh dari faktor luar dari orang tersebut. Contoh misalkan orang-orang yang paling disayangi sama dia gitu. Oh ternyata kita nggak menggali, ternyata bapaknya udah nggak ada kayak gitu. Dia sangat mencintai ibunya gitu. Teman-teman bisa deketin ibunya gitu. Barangkali itu yang menjadi aspek motivasi dia kayak gitu ya. Sesekali kita kunjungi dia ya, bantu ibunya ya. Mungkin itu hal-hal yang kayak remeh-temeh ya, tapi kita melihat dari sisi motivasi apa sih yang bisa kita penuhi untuk anak tersebut ya. Bahkan teman-teman juga boleh bertanya, sebenarnya impian kamu itu apa sih ya. Apalagi kalau di teman-teman itu udah di fase itu ya. Fase kayak anak-anak itu nyaman ketika teman-teman di organisasi ataupun bisnis teman-teman, dan di sana itu mereka merasa lebih dekat dengan impiannya kayak gitu. Ya. Contohnya kalau di kami kayak gimana ya? Kalau di kami tuh gini. Kita ngenalin ilmu-ilmu kayak marketing, sales kayak gitu. Itu kan sebenarnya itu ilmu-ilmu krusial, betul enggak? Ilmu-ilmu krusial itu kayak gimana maksudnya? Banyak turnover di situ. Kalau kita ngenalin itu, mereka udah jago, ya kan? Mereka udah jago, ya. Kebanyakan mereka udah jumawa gitu. Udah saya bisa nih. Oh ternyata ngiklan kayak gini, bisa menghasilkan kayak gini nih, kayak gitu. Ada yang merasa kayak gitu nggak? Terus lama-kelamaan apa? Dia keluar dan seterusnya, kayak gitu. Tapi kalau kita jelasin bahwasanya, Dek, tahu nggak? Bisnis itu nggak semudah kamu submit iklan langsung kaya raya gitu. Ada banyak aspek yang kita sama-sama itu juga masih belajar ya. Ada kita belajar leadership, ada kita belajar apa ya. Belajar ini, belajar itu ya. Belajar tentang tim dan lain sebagainya kayak gitu. Ya.
Yang mana apa? Yang mana ketika mereka memahami itu, ya, dan kita berkomitmen next kalau ada workshop tentang ini saya ajak kamu dan lain sebagainya. Mereka tuh kayak rasanya merasa nyaman, ya. Mereka itu tuh kerja di tempat kita, ya. Setiap tahun ada ilmu baru dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau tim kita, staff kita punya mimpi mereka next mau jadi entrepreneur, sah-sah aja nggak? Sah-sah aja, ya. Pasti semua orang itu punya impian lah kayak gitu. Gak usah takut banget gitu, gak usah takut. Setiap manusia itu kan wajib naik kelas, betul nggak? Ya dulu juga mungkin kita udah pernah jadi karyawan kan kita punya angan-angan yang liar ya. Kayak saya dulu di Kemenq gitu kan, saya pasti punya angan-angan kayak gitu. Kerja aja nggak konsen kadang dulu, ya. Karena saya punya angan-angan lain, faktor luar yang lebih besar kayak gitu. Di tim kita juga merasa kayak gitu, ya. Ya. Nah, yang kedua itu memahami posisi diri kita, di tim kita itu seperti apa, gitu. Nah, yang pertama itu memahami peran secara vertikal, ya. Kita tahu susunan di kebanyakan perusahaan, ya, di top manajemen biasa ada CEO ataupun direktur kayak gitu kan, bawahnya ada manajer, kemudian di fungsional pengawasan ada supervisor, kemudian ada staff, ya. Artinya apa? Kita harus memahami peran ini. Kalau tadi misalkan kita dengan tim itu semuanya staff 20 orang, ya. Kita arahannya direction ke mereka. Artinya kita layaknya apa? 20 orang ini staff semua, kita langsung di atas. Kita itu kayak mengambil sebuah peran ataupun fungsi 3 orang ini digabung jadi satu. Jadi diri kita, ya, supervisor, manager, CEO, kayak gitu, ya. Kalau sudah ada supervisornya, ya udah. Berarti secara peran kita, ya, kita tuh kayak sebagai sebagai manajer juga merangkap CEO, kayak gitu. Nah, terus ini peran secara fungsional, ya. Biasanya kan kalau di perusahaan besar ada marketing and sales, ya, pemasaran, penjualan, ada operation, ya, operasional, packing, kemudian kirim barang ke ekspedisi, ngeprint alamat, itu operasional kayak gitu kan, ya. Finance and accounting, ya, bikin laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas kayak gitu kan. Bendahara, uang kas masuk, human capital, ya, yang urus sumber daya manusia, ya, perekrutan dan semacamnya, ya, kayak gitu. Nah, kalau 4 divisi ini kita udah tahu bahwa itu adalah divisi ataupun secara fungsi yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita combine nih, ini sama ini, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita awalnya 1 orang, terus jadi 2 orang. Orang yang kedua itu orang yang kita delegasikan menjadi katakanlah CS, ya, customer service. Kita yang iklan kayak gitu. Berarti kan dia staff kita itu bagian dari ini, betul nggak? Tim sales, tim penjualan kayak gitu, tim penjualan. Artinya mereka hanya nge-cover itu. Kita juga sebenarnya walaupun secara praktikal itu tidak ada kegiatan kayak wah bikin laporan keuangan yang keren kayak gitu kan. Wah ngurusi orang yang keren. Tapi kita udah 2 orang itu harus punya bayangan kayak gitu. Udah ada orang nih, kita harus punya mindset dan ilmu di fungsional kayak gini, ya. Kan tadi kan udah ada tuh 3 skill itu, technical skill, human sama konseptual. Artinya kalau udah ada 2, kita juga harus mikir kayak gitu. Udah ada orang, ya. Bagaimana interaksi kita dengan orang yang pertama itu, gitu. Jadi jangan melulu kerja target, gaji, kerja target, gaji kayak gitu terus, ya. Tapi anggap aja walaupun teman-teman baru 2, ya, tapi visinya itu udah ngelihat gambaran besar kayak gini. Secara kita interaksi dengan dia, ya, pengelolaan SDM-nya, keuangan kita, ya. Loh, Mas, saya baru 2, emang penting gitu bikin laporan keuangan kayak gitu. Kan kita tadi udah bahas, ya. Walaupun baru 2, dia tugasnya nge-CS-in, ya, customer service, kan ada closing, transaksi, rekap 1 bulan, orderannya berapa pieces. Dari situ ketahuan penjualannya berapa,
dikurangi ibaratnya biaya iklan, kemudian gajinya dia, biaya-biaya yang lain, ketemu revenue kayak gitu kan. Di situ ada laba ditahan ya. Dan dari situ kalau kita bikin laporan keuangan udah kelihatan misalkan net profitnya berapa, udah dikurangi semua beban-beban yang ada ya. Artinya juga walaupun dua kayak kita nggak ngambang ditanya profit kamu bulan lalu berapa, nggak tahu kayak gitu kan. Ya udah ngalir aja gitu, jalani aja gitu, jalani aja kan rezeki udah diatur gitu. Bener nggak lagi? Kan rezeki udah diatur, ya udah ngalir aja gitu kan. Ya nggak sepenuhnya kayak gitu ya. Kalau kita bikin yang semacam ini ya, walaupun kita berprinsip kan rezeki udah diatur, insya Allah kita kan makin dimudahkan lagi. Kenapa? Karena dari pengelolaan yang baik, profitnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak dan seterusnya. Betul nggak? Betul kan? Karena gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ada kawan kita ya yang backgroundnya offline, jadi nggak ngerti posisi-posisi yang seperti itu, gambaran strukturnya kayak gimana. Tapi jangan khawatir teman-teman, pada prinsipnya itu kita mendelegasikan sebuah posisi jabatan untuk menstruktur pakai prinsip yang tadi aja gitu Pak. Jangan ibaratnya langsung bingung gitu, mau apa dulu nih gitu.